Kita buka satu bagian firman Tuhan di pagi hari ini dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pelungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Katakan amin. Puji nama Tuhan. Lagi karena masih dalam konteks Natal, saya juga akan khotbah soal Natal. Dan pagi hari ini khotbah saya berikan judul Peace and Glory. Waktu kita ngomong soal Natal, Natal selalu menarik hati setiap umat manusia. Natal selalu akan menjadi momen yang dinantikan oleh semua umat manusia. Amin. Bagi setiap jenjang umur, Natal itu akan terasa spesial karena dirayakan dengan cara-cara yang berbeda. Natal selalu menarik hati manusia. Amin. Oke, Natal momen yang indah, menarik bagi kita. Tapi Natal juga menyoroti satu sisi kelam dalam hidup manusia. Saya percaya di antara semua kita yang hadir pagi hari ini, mungkin yang datang, mungkin masuk dalam momen Natal, tapi punya masalah keuangan. Mungkin punya masalah dalam hubungannya. Mungkin juga sementara sakit. Saya percaya pasti ada. Natal tidak hanya menyoroti sisi-sisi yang indah, tapi ternyata ada hal-hal yang kelam juga yang disoroti oleh Natal. Oke. Mungkin bagi sebagian di antara kita, mungkin ada di antara kita yang hadir di pagi hari ini, kita punya masalah keuangan, masalah rumah tangga, atau mungkin kita sementara hadir tapi kita punya penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, dan kita masuk momen Natal dengan penyakit yang sama, dan itu amat sangat mengganggu. Namun pagi hari ini saudara, saya ingin berbicara bagi Anda tentang apa yang membuat Natal menjadi begitu indah. Pagi hari ini saya ingin bagikan bagi kita ayat demi ayat. Saya nggak kasih poin per poin, tapi kita ngeliat ayat demi ayat. Sehingga kita akan melihat bahwa Natal itu begitu indah. Natal sesungguhnya begitu indah. Kita langsung saja. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, ini sangat menarik. Saudara perhatikan, penerima pertama pesan Natal itu bukan Raja Herodes. Penerima pertama pesan Natal itu bukan kaisar. Penerima pertama pesan Natal itu bukan orang kaya. Penerima pertama pesan Natal adalah gembala. Saudara, kalau kita ngomong soal gembala, jangan ada pikir, wah gembala tuh wah enak, kayak Daud, kayak Mazmur 23, gembala yang baik. Bukan, saudara. Konteks gembala pada masa itu adalah orang-orang, saudara, yang termarginalkan. Orang-orang yang sama sekali tidak dihitung. Ini orang-orang yang karena mereka punya pekerjaan, mereka dianggap najis, sehingga mereka tidak diizinkan masuk dalam bait Allah. Ini orang-orang, saudara, bayangkan, sampai mereka punya kesaksian pun tidak dihitung dalam pengadilan, karena mereka dianggap sebagai pembohong. Itu gembala-gembala loh. Gembala pada masa itu dianggap demikian, saudara. Pekerjaan mereka dianggap najis, dianggap pembohong, sehingga kalau mereka bersaksi di persidangan tidak diperhitungkan. Saudara, dengan kata lain, mereka worthless, saudara, mereka dianggap tidak berharga. Mungkin beda tipis dengan orang kusta pada masa itu, sama sekali tidak dianggap. Tapi saudara lihat, pesan pertama Natal disampaikan kepada orang-orang yang menganggap, yang mungkin dianggap dia worthless, yang dianggap tidak berharga. Pesan pertama Natal disampaikan buat orang-orang yang seperti ini. Saudara, saya ingin sampaikan buat semua kita juga di pagi hari ini. Kalau ada di antara kita yang pagi hari ini duduk dan kita merasa bahwa hidup kita hancur, berantakan, kita worthless, kita nggak layak, dengar baik-baik. Sukacita Natal, pesan Natal, damai Natal disampaikan juga untuk saudara. Amin. Bukan untuk orang kaya, orang sukses. Kabar baik ini kalau disampaikan untuk orang-orang yang sukses, yang kaya, yang berhasil, mereka pikir biasa, kami layak dapatkan. Tapi untuk orang-orang yang hidupnya susah seperti gini, seperti para gembala, dari itu terasa sangat luar biasa.
Gitu kan? Karena Yesus tidak datang untuk orang baik. Yesus datang untuk orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia. Amin. Injil kesukaan besar adalah milik mereka yang dikucilkan. Kata kitab, Yesus datang, bukan orang sehat yang perlukan tabib, orang sakit yang perlukan tabib. Makanya Yesus datang untuk orang-orang yang tipikal, yang tipe seperti gembala ini, saudara, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap. Karena kita lihat ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, para gembala melihat kemuliaan Tuhan dan mereka sangat ketakutan. Di seluruh Alkitab kalau kita baca, setiap kali seseorang melihat kemuliaan Tuhan, mereka selalu jatuh, tersungkur, dan ketakutan. Pertanyaannya, mereka jatuh, tersungkur, dan kata kita mereka sangat ketakutan. Mengapa? Adalah sebuah kebenaran pagi hari ini buat kita. Karena kemuliaan Tuhan itu menyingkapkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menyingkapkan bagi kita bahwa sesungguhnya kita tidak lebih baik dari orang lain. Bahwa sesungguhnya kita ini orang jahat. Sesungguhnya kita ini orang berdosa dan kita tidak lebih baik dari orang lain. Kemuliaan Tuhan menyingkapkan semua itu. Jika ada orang sombong dalam hidupnya, saya pastikan dia gak pernah lihat kemuliaan Tuhan. Kalau dia lihat kemuliaan Tuhan, dia ketemu hadirat Tuhan, dia tahu dia siapa di hadapan Tuhan. Dan bayangkan seorang nabi besar seperti Yesaya, waktu dalam penglihatan dia ketemu dengan Tuhan, dia bilang gini, celaka aku seorang yang najis bibir. Nabi loh, mulutnya ini alat yang luar biasa karena dipakai untuk berkhotbah sampaikan firman Tuhan. Tapi di hadirat Tuhan, di hadirat kemuliaan Tuhan, dalam penglihatan itu, saudara, dia bilang ini, celaka aku karena aku seorang yang najis bibir. Kita lihat kemuliaan Tuhan menyingkapkan bagi semua kita bahwa kita tidak lebih dari seorang pun dari orang lain. Semua kita punya kelemahan, semua kita punya kejahatan, semua kita punya dosa. Seringkali kita mengira kita lebih baik, seringkali kita mengira kita ini baik karena kita selalu bisa menemukan ada orang yang lebih buruk dibanding kita. Makanya kita merasa kita masih lebih baik. Karena Anda melihat ada orang yang lebih buruk daripada Anda. Padahal Anda lupa bahwa sesungguhnya Anda juga salah, Anda juga jahat, Anda juga berdosa. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Sekali lagi kita merasa kita ini lebih baik karena kita selalu bisa menemukan ada orang yang lebih buruk daripada kita. Tapi di hadirat kemuliaan Tuhan, semuanya dibukakan, semuanya disingkapkan. Saudara, di hadirat Tuhan, semua ego kita dihancurkan. It's crushing us down. Dihancurkan, diremukkan. Dan Tuhan akan menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Dan itu yang membuat para gembala pada waktu itu ketika melihat malaikat Tuhan hadir dalam kemuliaan Tuhan, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Karena kita lanjut ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, saya ingin ngomong sedikit soal konteks Natal pada masa itu, waktu Yesus lahir. Saudara, Yesus lahir karena ini sejarah. Dan saya ingin semua kita tahu tentang sejarah supaya kita tahu bahwa Natal itu bukan kebetulan, tapi itu benar-benar terjadi. Itu bukan mitos. Yesus pernah lahir di Bethlehem. Saudara, pada masa itu kaisar yang memerintah, karena Israel pada masa itu ada di bawah pemerintahan Romawi. Pada masa itu kaisar yang memerintah adalah Kaisar Agustus. Nama yang sesungguhnya itu Kaisar Octavianus. Jadi Kaisar Agustus atau Kaisar Octavianus sama aja. Nah, saudara, pada waktu itu Kaisar Agustus kita lihat bahwa dia memerintahkan, dia menyerukan semua orang harus kembali ke daerah asal mereka untuk melakukan sensus. Jadi akhirnya Yusuf dan Maria mereka juga harus kembali dari Nazaret, mereka harus kembali ke Bethlehem. Dan tahu saudara bahwa jarak antara Nazaret dan Bethlehem itu kira-kira sekitar 110 km. Dekat atau jauh? Jauh, saudara. Nah, ini Yusuf dan Maria harus pulang ke Bethlehem karena kaisar bilang semua harus pulang, mau dibikin sensus, mau tahu jumlah penduduk. Jadi
Yusuf dan Maria melakukan perjalanan 110 km. Oke. Mungkin Maria di atas keledai, Yusuf jalan kaki. Tapi tahukah saudara bahwa waktu melakukan perjalanan itu, Maria sementara dalam kondisi hamil besar. Kenapa saya bilang gini? Karena memang terbukti bahwa ketika sampai di Bethlehem, tidak lama kemudian Maria bersalin. Jadi saudara bayangkan seorang wanita hamil besar, lakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Tapi inilah pengorbanan Maria. Inilah pengorbanan Maria. Dia kasih yang terbaik dari hidupnya. Saudara, satu hal yang menarik juga waktu Natal kita soroti adalah soal bagaimana kita memberi. Karena setiap tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Natal itu mereka memberi. Maria, dia berikan hidupnya, dia kasih hidupnya, dia siap tanggung malu. Tapi demi perintah Allah, misi Allah tercapai. Dia kasih hidupnya Maria. Oke. Orang Majus, mereka kasih penghormatan yang terbaik buat Tuhan. Mereka kasih persembahan yang terbaik. Jauh-jauh dari Persia ke Timur Tengah, ke Israel, ke Bethlehem. Bahwa mereka kasih persembahan yang terbaik. Para gembala, apa yang mereka kasih? Mereka kasih mulut mereka. Mereka beritakan, wah di sini loh lahir raja. Di kota Daud lahir juru selamat. Kami dengar sendiri dari para malaikat. Kami dikunjungi, saudara lihat. Oke. Selalu kita ingat, setiap kali momen Natal adalah momen di mana kita memberi. Saya tidak ngomong soal kita berikan uang, bukan saudara. Tapi bagaimana kita kasih sesuatu yang terbaik. Hidup kita, hati kita kasih buat Tuhan. Karena Natal soroti soal bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi bukan soal uang, bukan saudara ya. Tapi hidup kita mungkin seperti para gembala, kasih hidupnya buat Tuhan, mulutnya buat Tuhan. Seperti Maria, dia kasih hidupnya buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi jadi Natal adalah momen di mana kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Seperti Maria, orang Majus dan para gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sekarang lihat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, sebelum saya masuk, saudara bayangkan, ini kabar, ini berita baik. Tidak cukup hanya satu orang malaikat yang sampaikan. Saudara bayangkan, bala tentara sorga. Ini kabar yang luar biasa. Kabar yang luar biasa, saudara. Oke. Sampai tidak cukup satu orang malaikat. Bala tentara sorga, mungkin sisi sorga turun semua datang. Itu luar biasa, saudara. Sekarang kita lihat, saudara, ini ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Secara khusus ayat yang ke-14. Inilah fokus Natal yang sesungguhnya. Inilah makna Natal, inilah inti Natal yang sesungguhnya. Oke. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah inti Natal, inilah makna Natal, inilah fokus Natal kita sesungguhnya. Karena kalau kita sama sekali tidak tahu tentang apa arti Natal, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di muka bumi. Kita malang karena kita tidak tahu bahwa ada juru selamat yang datang yang menawarkan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Bukan ketika nanti mati, bukan. Tapi di bumi, waktu hidup, ada juru selamat yang sudah datang dan dia kasih kebahagiaan, dia kasih damai sejahtera untuk kita. Dan kalau kita nggak tahu ini, kita adalah orang-orang yang paling malang di muka bumi. Karena pada prinsipnya semua kita terlahir dan sudah berbuat dosa. Kata kitab Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, pada prinsipnya semua kita lahir dan kita telah berbuat dosa, kata firman Tuhan. Oke. Dan dosa adalah bentuk pemberontakan terhadap kehendak Allah. Dan itu sebabnya kita butuh yang namanya juru selamat, juru damai. Betul? Amin. Amin. Ya, karena semua kita berdosa dan dosa adalah bentuk pemberontakan terhadap Allah.
Itu sebabnya semua kita, sekali lagi, kita butuh juru selamat. Kita butuh juru damai untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jadi bagaimana kita yang berdosa ini kita bisa berdamai dengan Allah? Bagaimana caranya kita yang berdosa ini kita bisa berdamai dengan Allah? Nah, ini penting supaya kita tahu. Waktu kita masuk Natal, kita gak kehilangan arti ini sesungguhnya. Jadi orang merayakan Natal bukan cuma ada pohon Natal, bukan cuma ngecat kiri kanan, gaya-gayaan kayak tadi, bukan banyak kue di rumah, bukan saudara. Tapi ini yang paling penting. Karena kalau Anda kehilangan makna ini, arti ini, berapapun uang yang Anda punya, kalau Anda gak ngerti ini, percuma saudara. Anda orang yang paling malang di muka bumi kalau Anda gak tahu arti ini sesungguhnya. Sekali lagi, jadi bagaimana kita yang berdosa ini kita bisa berdamai dengan Allah? Jawabannya adalah dengan bertobat. Kita yang berdosa ini kita didamaikan dengan Allah dengan cara kita bertobat. Mungkin yang paling kerennya changing of mind. Kita selalu dengar di sini metanoia. Oke. Kita didamaikan dengan Allah dengan jalan kita bertobat. Oke. Bertobat. Metanoia, changing of mind. Oke. Kalau dalam bahasa Yunani metanoia, dalam bahasa Ibrani shub. Itu artinya berputar 180 derajat. Jadi kalau bertobat diartikan perubahan pikiran yang diikuti dengan tindakan nyata. Itu baru bertobat. Ya kan? Kita dinamaikan dengan Allah dengan cara kita merubah cara berpikir kita dan kita berbalik. Paulus bilang kalau orang itu mencuri, jangan lagi dia mencuri. Itu contoh paling simpel, paling sederhana, paling konkret. Kalau orang itu mencuri, jangan lagi mencuri. Ini bertobat. Dia rubah, dia changing his mind, dia rubah pola pikirnya dan dia nyatakan itu dengan dia punya karakter, tindakan nyata. Dulu saya mencuri, sekarang nggak lagi mencuri. Saudara, di dunia ini tidak akan Anda menemukan damai kecuali Yesus yang bawa. Amin. Sekali lagi bisa ulangi saudara. Di dunia ini Anda tidak akan menemukan damai kecuali Yesus yang bawa. Memang kediaman Allah itu jauh. Tadi mereka bilang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Memang kediaman Allah itu di tempat yang sangat tinggi di sorga. Tapi damai sejahteranya bisa kita rasakan di bumi. Amin. Amin. Dari itu kabar sukacita bagi semua kita. Damai sejahteranya bisa hadir di bumi. Sekalipun Allah tempatnya jauh tinggi di sorga, tapi sekali lagi damai sejahteranya itu bisa hadir di bumi. Damai sejahtera Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, yang berikut. Jadi jika damai Allah itu ada di bumi, jika damai Allah itu ada di bumi, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Bagaimana Anda bisa mendapatkan damai Allah yang ada di bumi ini yang Yesus bawa untuk kita? Damai versi Allah bukan yang saya sebutkan tadi di atas. Tapi damai versi Allah, kedamaian yang sejati itu terjadi ketika manusia itu bertobat. Ibu Gembala selalu bilang di sini, selama kita sembunyikan dosa kita, itu iblis, setan, itu dosa akan terus mengejar kita. Dan kita nggak akan merasakan damai sampai kita sungguh-sungguh mengakui, bertobat dan terbuka. Barulah kita merasakan kedamaian itu. Amin. Sekali lagi, kedamaian yang sejati itu ada dalam hidup kita. Waktu kita bertobat, waktu kita buka hati kita rubah pola pikir kita. Saudara, ingat baik-baik. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik. Damai yang Yesus bawa tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar, tidak bisa diatur, tidak bisa. Damai yang Yesus bawa tidak bisa ditemukan di mana saja, tidak bisa. Karena damai yang Yesus bawa itu dimulai dari hati kita. Anda gak bisa beli kedamaian, gak bisa. Gak bisa saudara. Selama kita hidup berdosa, kita gak akan pernah rasakan damai. Saudara, firman Tuhan berkata tadi buat kita, damai itu hanya ada di antara orang-orang yang kata kitab yang hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Yes. Damai itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan.
Nah, siapa manusia yang hidup berkenan kepada Allah? Orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang sudah hidup berdamai dengan Allah. Katakan amin. Manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah adalah manusia yang sudah berdamai dengan sesamanya. Berdamai dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan siapapun. Itu berdamai. Karena jadi kita bohong kalau kita berkata bahwa kita berdamai dengan Allah, namun kita masih menyimpan dendam untuk orang lain. Anda tidak bisa rasakan damai itu jika Anda masih hidup dengan dendam, kepahitan, sakit hati. Gak bisa, tidak ada damai. Anda bohong. Anda bohong, saudara. Orang itu terlalu sombong untuk bilang maaf. Saudara, Allah itu harus dilibatkan dalam perdamaian dengan manusia. Jika tidak akan ada kedamaian yang sejati. God is love. Allah itu kasih. Jadi Allah harus dilibatkan dalam setiap perdamaian dengan manusia. Kita harus mengambil inisiatif untuk berdamai dengan siapa saja. Orang-orang yang mungkin pernah bermasalah dengan kita. Dengarkan baik-baik. Kitalah yang harus mulai mengambil inisiatif awal untuk memulai perdamaian, berdamai dengan orang-orang yang mungkin pernah bermasalah dengan kita. Kenapa, saudara? Allah sendiri dia berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Mengapa kita begitu sombong? Yang jelas kita harus memulai. Semua katakan inisiatif. Karena Allah yang juga berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Mengapa kita begitu sombong, saudara? Susah kalau untuk bilang, kita minta maaf. Mungkin satu kata, tapi untuk ucap berat. Dan selama Anda berat untuk ucapkan itu, jangan pernah Anda bermimpi Anda rasakan damai Natal, omong kosong. Anda berbohong. Amin. Saudara, kita yang harus memulai. Oke. Ingat baik-baik, damai sejahtera itu dikasih buat kita. Dikasih buat kita. Tapi kata Alkitab, kata firman Tuhan hanya untuk orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dan orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah, bertobat dan sudah berdamai dengan sesamanya. Amin. Jangan Anda keluar dari pintu ini, tapi Anda lupa apa itu damai sejahtera yang sesungguhnya, yang sejati, yang Allah bawa, yang Allah kasih bagi kita. Kalau tidak, setiap tahun kita hanya lewat momen Natal sebagai sebuah acara seremonial, perayaan Natal anak, Natal youth, Natal jemaat doang. Tapi kita nggak rasakan damai di sini. Kita nggak pernah berdamai dengan diri kita, masih hidup dalam dosa. Bertobat, gak berdamai dengan Allah. Saudara, mari kita lanjutkan spirit damai di Bethlehem ini, saudara. Ini spirit damai di Bethlehem yang Yesus bawa waktu dia lahir. Ini ayat selalu kita hafal. Yohanes 3 ayat 16 kita hafal. Tapi coba kita pelan-pelan dan kita maknai. Udah tahu, kalau kita cuma lihat, oh Natal luar biasa. Dan bayangkan anaknya dia kasih, tapi dia tahu ini dikasih buat apa? Dikasih buat nanti mati digantung di kayu salib. Itu bapaknya tahu loh. Tapi begitu besar pengorbanan kasih. Kata saya bilang kan saudara, waktu kita ngomong soal Natal, kita ngomong soal kita memberi hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita nggak punya apa-apa seperti para gembala, minimal kita masih punya mulut sampaikan Injil kebenaran buat orang lain. Biar orang tahu siapa itu Kristus Yesus Tuhan yang pernah lahir. Bukan hanya buat orang Kristen, tapi untuk seluruh umat manusia. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari saudara, mari kita menjadi pioner kedamaian. Kita memulai, kita berinisiatif. Allah pun berat mau kasih anaknya, tapi ya udah, nggak ada cara yang lain. Mereka harus diperdamaikan, dikasih anaknya buat kita. Itu sangat luar biasa. Anda dan saya, kita adalah pioner perdamaian. Jadi mari kita teruskan spirit damai Natal yang Yesus bawa di Bethlehem ini. Amin. Amin. Berdamai dengan Allah. Damai dengan Allah. Baik kita hidup
di bumi ini, kita rasakan damai Natal, kita rasakan damai itu. Tiap hari kita rasakan damai. Bukan cuma tanggal 25. Tiap hari kita akan rasakan damai. Tiap hari. Saya pastikan saudara, saya kasih garansi. Tiap hari. Karena damai yang Yesus bawa itu sebenarnya kekal. Dia permanen dalam hati manusia. Bukan cuma tanggal 25.